Oke, kegiatan kali ini kita Purworejo Walking Tour. Salah satu kita membuat media untuk berkreasi berwisata di Purworejo di tengah kota dengan cara yang lain, dengan berjalan kaki walking tour. Kalau orang-orang yang tinggal di sini sebenarnya sudah tidak terlalu mengekspos, tapi kalau seumpamanya kita mau menelusuri, sebenarnya ini sudah ada. Kalau membahas masalah pengairan, itu kita akan ajak kembali lagi ke masa pemerintahan Cokronegoro. Salah satu area bahwa di sini dulu terdapat kota, pusat pemerintahan ataupun kota, karena pada waktu itu kota itu identik dengan dekat dengan pusat pemerintahan. Selamat datang, di situ ada 0 km. Mari kita cek. Kenapa ada di sebelah sini? Karena dulu pusat militer ketika era 1833, pusat militer ada di Tangsi Kedung Kebu sebelah kiri kita, yang sekarang menjadi 412 Rider. 0 km identik dengan dekat dengan pusat pemerintahan. Alun-alun, pusat pemerintahan. Kalau di Jogja dekat dengan keraton. Nah, seperti itu. Jadi di Purworejo dulunya disinilah pusat keramaiannya Purworejo. Batas atau tubuh kekuasaan militer pada masa itu. AD 72. Di sini juga tulisan AD, ini yang baru. Ini merupakan ini kok di sebelah sini. Ya, AD 7. Jadinya memang masih dari kawasan perbatasan atau barang kekuasaan dari Jadi kawasan pemerintahan atau kawasan militer pada masa itu kejayaannya sampai di sini. Ya, sampai di tubuh ini. jadi salah satu bukti bahwa memang dulu pengairan itu harus melihat aliran air tidak sampai di sini. Tapi kalau untuk sekarang nggak sering kemudian mengarah menuju ke timur. Ya. Keunikan, salah satu keunikan Bupati Cokronegoro yang kedua membangun saluran air itu
anti mainstream kalau sekarang. Ya, jadi melewati rumah. Saluran air ini melewati rumah. Banyak jadi tadi ada pertanyaan, oh tidak banjir ya? Karena diatasi dengan banyaknya saluran air yang kecil. Itu. Oke, lanjut. Silakan ke menuju depan. Oke, selamat datang di Kerhop. Silakan jalan kita menuju ke orang yang terbaring sepi dalam rindu di Purworejo. Siapa sih itu? Penasaran dari tadi disebut-sebut? Ya. Ada yang penasaran? Ada yang sudah tahu? Belum. Belum. Di makam Kerhop ini terbaring orang-orang Belanda, orang-orang Jerman, orang-orang Afrika, dan orang-orang pribumi. Dan ada satu orang Jepang. Dan ada orang Jepang, ya betul. Ada orang Jepang yang di sini terkenal juga. Iya, 71 tahun benar. Apa yang istimewa dari beliau? Apa sih keistimewaannya beliau? Beliau merupakan salah satu penyumbang dana terbesar pendirian Rumah Sakit Bethesda yang ada di Yogyakarta. Dahulunya, Rumah Sakit Bethesda itu sebelum menjadi rumah sakit pusat. Dulunya Rumah Sakit Bethesda, Rumah Sakit Pusat dinamakan Rumah Sakit Petronella untuk mengenang jasanya beliau. Beliau merupakan sosok seorang istri dari pendeta Maria Petronella Wilhelmina, dan ini nama akhirnya. Ini kurang terbaca jelas. Ini antara C atau O ini. Ini masih karena Rich. ya. Inilah beliau, sosok penyumbang dana terbesar di akhir hayatnya, menyumbangkan, konon ceritanya, menyumbangkan semua hartanya untuk mendirikan Rumah Sakit Bethesda. Inilah sosok yang terbaring sepi dalam rindu di Purworejo karena beliau di sini hanya sendiri. Dan memang benar dari pihak Bethesda pun juga sebenarnya juga mengakui bahwa beliau ini adalah memang pendiri ataupun juga penyumbang dana. Terbukti nama beliau ini sudah dicantumkan di web resminya dari Rumah Sakit Bethesda. Mungkin teman-teman mau mengulik lagi, ada di web Bethesda, dipastikan lagi siapa sih Petronella ini, kenapa namanya digaung-gaungkan, karena memang dia punya sosok jasa yang besar pada waktu itu. Konon cerita tadi saya sebutkan, beliau menyumbangkan seluruh hartanya di akhir hayat. Dan kenapa terbaring sendiri di sini di Purworejo? Informasinya masih kami kulik terus, masih kami cari terus. Kenapa beliau hanya sendiri di sini? Tapi yang jelas pada pada kehidupan beliau merupakan sosok penyebar agama Kristen yang ada di Purworejo. Inilah makam yang berkaca pada romantisme era Yunani kuno dengan pilar-pilarnya. Ada dua makam. Makam ini belum teridentifikasi siapa yang terbaring di sini, karena tulisan yang ada sudah tidak ada.
sudah entah itu hilang karena tergerus waktu atau memang hilang oleh tangan-tangan jahil. Inilah makam yang digandrungi oleh orang-orang Eropa, desainnya berkaca pada era romantisme Yunani kuno dengan pilar-pilarnya. Belum teridentifikasi Pak, karena sampai makam ini ditemukan sudah tidak ada namanya. Entah siapa yang terbaring di sini, tapi yang jelas beliau merupakan sosok penting pada waktu era pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Karena yang sudah disampaikan baik tadi, yang dimakamkan di sini merupakan sosok-sosok penting. Selamat datang di rumah nomor 8. Apa sih keunikan dari rumah nomor 8? Kenapa kita berdiri di batu ini? Itu Bu di sebelah sana. Nah, ada salah satu keunikan cerita rakyat terlepas dari konteks spiritual dan lain-lain, bahwa batu ini dulunya merupakan batu ini dulunya sempat dipindah ke Surabaya dan ke luar kota lagi. Tapi kembali lagi seperti ini dengan tatanan yang sama, yang utuh. Ini merupakan sembahan dan batu, jadi bukan batu utuh. Entah ini dulunya digunakan apa, karena di sini rata. Kalau di dulunya jembatan, di situnya jembatan, bukan di sini jembatannya. Tapi batu ini sejak 1950 rumah ini dibangun, itu sudah ada. Batu ini sudah ada dan pernah dipindah ke Surabaya. Dia kembali lagi ke sini dengan wujudnya yang seperti ini. Nomor 8, beliau mempunyai jasa membangun gapura ini dan disebut, pada waktu itu bertanya, masyarakat menanyakan kepada Bapak, ini mau dinamakan apa? Masyarakat bingung. Bapak Projo Asmoro akhirnya mencetuskan Gang Durian karena di sudut jalan ada pohon durian yang besar. Iya, dan itu nyata sekarang sudah ditebang. Itu